Emang gue nggak boleh. Your team is banning. Oke, di sini sudah masuk biologi versus fisika dan langsung masuk ke draft picknya nih ya. Kira-kira dia bakal nge-ban apa nih menurut lu nih? Tergantung sih. Kalau si band pertama dari tim biru. Iya, tim biru nih biologi nih. Jadi sebelah kiri nih biologi, sebelah kanan nih fisika gitu. Oke, dari tim biru dulu band pertama. Pokoknya ini match pertama juga sih untuk MIPA Online Competition Your dan team dia nge-ban is Hilda. Gila, menurut lu gimana tuh? Emang Hilda sekarang lagi OP-OP-nya sih. OP karena banget ya? OP banget. Mungkin semenjak jadi pakai MPL kali ya. Your team Jadi is pakai banning. MPL jadi tank gitu. Karena biasanya kan si Hilda ini jadi side lane dia. Dia ada di side lane tapi sekarang dijadiin tank gitu. Emang bahaya sih karena bisa ngerusuhin buff-buff musuh. Iya sih benar juga ya. Apalagi kalau misalkan udah ngumpet-ngumpet nih kan di dalam rumput ya kan ada shieldnya ya kan. Wah itu udah annoying banget ya kan. Udah pasti nih yang squishy nih kayak macam mage ya kan. Dia langsung muncul di rumput langsung sikat sama Hilda dikejar-kejar ya kan. Kalau misalkan ini kita lihat Tapi sih Barat bagus ya untuk di ban picknya dari tim Iya, fisika iya. ya. Barat masih oke Your banget team sih. is Soalnya banning. kemarin pas yang RRQ sama Alter Ego tuh yang ngepick Barat adalah yang pemenangnya. Wah, Barat tuh masih annoying Iya, banget sih menurut parah. gua. Nah, kalau Yuzong sebenarnya Yang dari biologi ini ya, bandnya Yuzong ya. Kenapa ya? Yuzong. Oke, Yuzong. Pilihan baik tapi bukan yang terbaik sih menurut gua kalau nge-ban Yuzong karena sekarang udah mulai banyak counternya ya, kayak contohnya Ruby itu salah satu contoh counternya Yuzong gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti pun fisika dari tim merah bakal nge-pick Yuzong, dari biologi juga bisa Your nge-pick team Ruby is gitu. picking. Uranus. Bandnya Ruranus nih dari fisika ya. Jadi Oke. kayaknya menurut gua emang kayaknya ini ya dari sisi fisika ini kayaknya ngeband-ngebandnya tuh yang dari MPL gitu ya. Uranus, Barat, ya kan? Yang orang hero-hero yang Sebenarnya annoying emang banget ya. ini sih, Picking. lebih Roger. Weh, Roger gila. Pertama Roger ya. Roger dengan Oke. Purify nih. Gila. Gimana nih dia? Purify atau kurang tahu sih. Dia bakal Iya. ganti style jadi retri atau tetap dia pakai Purify, nanti Rogernya main di side lane, kita nggak tahu. Tapi kita belum tahu ya, ini dia bakal pure fighter atau apa ya. Kita kan juga belum tahu kan nanti dia mau benar-benar jadi apa nih Iya. Rogernya ya kan. Bisa aja nanti dia bisa jadi carry-nya ya kan atau gimana ya kan. Karena memang sebenarnya Roger itu lebih bagus dijadiin hyper sih. Iya sih, Gitu. bener ya. Jadi dia yang ngambil buff semua. Nah, Kalau misalkan si Merah nih ngambil Gatot sama ini nih, Valir ya. Valir ya kan? Salah satu support yang bagus sih. Valir. Boleh. Oke, mungkin kita tunggu aja langsung pick selanjutnya buat dari biologi nih ya kan. Nah, ini BTW juga fun fact dari MIPA Online Competition ini nih buat teman-teman kalau misalkan tahu nih ya, bahwasannya dari Departemen Fisika ini murni anak mahasiswa baru semua. Waduh. Jadi tuh gue juga kaget ya kan pas ngeliat dari data mereka kan, wah gila, pure anak-anak mahasiswa baru semua. Anak-anak cak maba. Iya, yang belum pernah nyentuh fakultas ya. Berarti ini turnamen atau lomba pertama mereka di fakultas gitu ya? Iya, benar banget. Oke, keren Jadi banget ya Bang, sih. menurut gua ya dari fisika ini nih menurut gua dia mau ini nih, kayaknya mau menumbuhkan kayaknya bibit-bibit baru gitu ya kan. Yang tua-tua disimpan, yang muda-muda dipakai. Dia mencari regenerasi supaya yang muda-muda ini tumbuh dari awal. Betul. Jadi nggak selamanya itu yang senior harus bertanding mewakilkan Your setiap team is departemennya. Betul. Nah, dari sini nih kita bisa lihat kalau misalkan di fisika sendiri dia nge-ban Parsha ya, dan dia nge-pick si Parsha Kufra gitu. Parsha emang keren sih maksudnya pantas gitu ya buat di band, karena emang dia salah satu burst yang paling sakit gitu Dan- saat ini di Mage ya. Dan juga annoying juga ya kalau misalkan dia buat defend tier 3 gitu kan, Iya. atau di tower 3 gitu kan. Iya. Dia pakai Hellcard ternyata. Hellcardnya aman ya. Hellcardnya aman. Hellcard ini ternyata ya kalau ternyata kalau misalkan Franco lagi ulti itu bisa di cancel sama silentnya si Hellcard. Waduh. Wah, karena memang si Hellcard ini punya silent, dan jadi ketika digigit sama si Franco itu bisa langsung batal, bisa langsung cancel gitu. Wah, dia nge-pick Kagura. Buat biologi dia nge-pick Kagura nih untuk magenya nih. Apakah Kaguranya akan seperti Lemon ya kan? Kita lihat saja nih. Apakah Kaguranya akan seperti
Pro Player 15M. Iya, kita harus tahu nih, Pro Player 15M ini apakah akan memasuki pada tubuhnya si Mac ini nih. Wah. Dari biologi ya kan. Bener. Dan pick terakhir dari biologi itu Xborg gitu kan. Xbox, dan dari fisika itu ada Cloud. Oke, Ada code, berarti Kira-kira lu ngeprediksi siapa nih yang menang? Menurut gue sih sebenarnya gini gue sih. suka draftnya sama draftnya si fisika sih. Karena kenapa menurut tuh? gue kayak dia lebih sustainable buat perang ya. Karena dia kayaknya ibaratnya nih kalau misalkan lu Kufra di depan terus ada Gatot ya kan. Ibaratnya tuh lu kayak di tank di depan itu kuat gitu. Sisanya tinggal nanti yang ininya helper tinggal nyisa-nyisainnya habis-habisin gitu. Oke. Kalau gua pribadi sih lebih ke tim biologi ya. Kenapa? Karena dia punya Roger yang bisa langsung ngerusuh di awal gitu ya. Yang bisa langsung ngerusuh di awal. Dan apalagi ya tahu sendirilah ultinya Atlas gitu kan. Iya. Ultinya Atlas itu bahaya banget kalau misalkan si tim fisika ini kena semua sama ultinya Atlas Iya gitu. sih, bisa. Terutama dengan kombonya Atlas dan Kagura. Wah, bisa bahaya ini sebenarnya dari fisika. Menarik nih ya. Menarik Kita tunggu-tunggu nih ya. Oke, kita bisa langsung aja ini sambil kita nanti ini juga jangan lupa pokoknya ini adalah match pertama pada MIPA Online Competition 2020 dan antara biologi melawan fisika dan mungkin nanti kalau misalkan di dalam in game-nya mungkin kita bisa langsung kali ya perkenalan kali ya. Nanti siapa-siapa aja yang nicknya Mac siapa, nicknya James siapa, nicknya Metabi siapa, Mochi siapa, James itu siapa gitu kan. Bener banget. Bener banget ya kan, kayak gitu. Nah nanti juga ada dari fisika juga ada gitu. Tapi BTW ini orang Indo semua tapi ada yang benderanya Jepang ya? Wah, emang kayak soalnya tuh Indonesia tuh unik Apa ya kan? apa Jepang itu karena dia apa namanya? Suka anime atau gimana wibu-wibu gitu? Iya. Tapi emang orang Indonesia tuh aneh-aneh emang. Kadang tuh kita kalau misalkan ketemu di publik ya kan, padahal orang Indo nih ngomongnya Indo, tapi benderanya dari mana tahu ya kan? Nah, bener banget. Emang tuh suka aneh gitu. Tapi ya buat semuanya mungkin ya nanti ini aja lah. Oke, langsung aja kita ke perkenalan nih. Ada James yang menggunakan Roger ya, James Roger. Terusnya ada Metabi menggunakan Karinya. Terus Jen menggunakan Atlas, terusnya juga Mac ada Kagura, terusnya juga Mochi menggunakan Xborg, ya kan? Nah, terus ini dari kubu biologi. Kalau misalkan dari kubu fisika, kita bisa lihat ada Yao di sini ya kan, Valirnya gitu ya. Terusnya Valir juga langsung lanjut. ada Chris menggunakan Gatot Kaca, Jason menggunakan dari Kufra, terus ya dari Firezi ini dia menggunakan Hellcard gitu ya, Hellcard, dan terus Nail juga dia menggunakan Cloud gitu kan. Oke. Ini sebenarnya bisa dibilang kedua tim ini menggunakan dua meta sekarang, Far. Iya benar. Meta sekarang itu kita pakai dua core. Jadi ada yang satu hyper dan MM-nya itu ditaruh di side lane gitu. Oke. Dan menurut gua ini dia ambil buff birunya nggak ada gangguan sedikit pun ya. Mereka sama-sama bisa dengan mudah ngambil buff birunya nih dari Mungkin James. gini, Far. Mereka itu masih sama-sama main safe. Iya sih. Jadi mereka nggak berani langsung main agresif gitu. Bener ya. Nggak berani langsung main agresif karena mungkin kedua tim ini belum pernah bertemu, jadi belum tahu gimana sih pertempuran gitu ya, atau mekanisme strateginya gitu kan kedua antar tim ini. Oke, udah ada peperangan sedikit dimulai dari Kupranya maupun dengan skill satunya. Oke, ternyata dia cuma hanya iming-iming aja gitu kan. Kayak ibaratnya tuh cuma ya udahlah, iseng aja kan. Ngegertak gitu ya. Oke, ternyata Jen udah OTW ke top nih ya. Apakah bakal ada perang? Kupra juga mengikuti dari sini. Kita bisa lihat ya kalau misalkan masih alot ya untuk 2 menit pertama ini ya. Karena ya di sisinya masing-masing masih mungkin lagi nyari gameplaynya masing-masing gitu. Iya, benar. Mencari gaya mainnya gitu kan. Ya di sini kita lihat ya dari sisi Rogernya pun udah dapat 2 buff. Iya benar. Dia udah sama begitu juga dengan Hellcard gitu ya, dan Hellcard-nya juga dia menggunakan ya dapat 2 juga. benar, dan sama-sama level 4 gitu ya. Untuk network sebenarnya masih sama-sama di angka 5.700 ya. Jadi sebenarnya masih seimbang, Pak. Benar. Masih seimbang banget dari kedua tim. Ya kita lihat aja karena belum ada
terjadinya first blood nih. Iya. Jadi networknya itu masih seimbang gitu ya. Jadi belum dan ini juga mungkin nih. siapa nih yang bakal dapat objektif pertama dari turtle tersebut. Nah, bener sih. Ini mungkin akan penentuannya di turtle mungkin ya. Untuk penentuan pertama first blood kemungkinan ya. Turtle kemungkinan resurrecting pasti soon. di turtle sih. Oke. Spawn yang tari turtle-nya di bawah. Iya, turtle-nya udah keluar ya. Iya. Kita bisa lihat siapa yang nanti yang akan ambil turtle-nya. Ya, masing-masing dari kedua tim mungkin dari tiap core-nya lagi ngambil buff ya, lebih memilih buff ya dibanding turtle ya. Karena kalau misalkan dia ini untuk Roger sendiri kan buff-nya ini kan penting banget ya, apalagi buff ungu gitu kan, buff ungu gitu. Dia penting banget karena skill-nya itu kalau misalkan udah ada buff ungu tuh udah lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan Udah perang. Oke, first blood dari Kagura. Gila, kayaknya dia kemasukan lemon nih. Kayaknya kemasukan lemon nih. Oke, langsung lagi di dari Hellcard-nya, Hellcard-nya lebih milih untuk mundur. apakah dari tim biologi akan langsung masuk ke turtle? Oh enggak, dia Lebih milih ke untuk buff merah ya. Sebenarnya sangat disayangkan sih kalau misalkan dia ketika dapat first blood ini dia nggak langsung ambil turtle karena Bener sih ya. ya kan karena gini turtle itu kan spawnnya itu setiap 2 menit sekali nanti. Nah kalau misalkan dia nggak langsung buru-buru ambil turtle, khawatir nanti objektif turtle-nya itu akan berkurang. Oke, dari sini dari tim melakukan hiding, iya udah Enemy set. missing. Kayaknya dia kayaknya bakal ke kill nih, kayaknya bakal ke kill. Oh, ternyata gak ketahuan Jennya ya. Ya Jennya di sini mungkin lebih ke jaga lane dulu kali ya. Iya mungkin. Oke. Karena kondisinya karinya ini Oke, mungkin ada peperangan. Iya, nice banget dari Hellcard, dari Faidri. Oke, ada perang, export. Oke, export. Masih export. Xbox-nya dapat valir ya. Iya, exportnya dapat Valirnya kali lagi. mungkin terlalu maju. Terlalu maju gitu, Terlalu maju sementara teman-temannya itu belum siap untuk set. Benar. Ini sebenarnya kalau jadi support ya. Oke, James sudah mau ngambil ini ya. Oke. Mau ngambil turtle-nya. Oke, James yang mengamankan turtle-nya untuk objektif turtle-nya pertama. Nice banget ya. Itu juga nice banget sih mungkin dari kedua tim ini networknya juga masih beda 1000 gitu ya. Iya, Gak beda jauh gitu, maksudnya masih seimbang gitu. Oke, ada peperangan di sini. Dari Jen membuka. Oke, ternyata Atlasnya tidak menemukan hasil apapun Iya, ini dari si saudara-saudara. Atlas ini si ubur-ubur ini emang kalau belum ada temennya nggak akan dia ngopen pak. Benar sih. Karena dia pun juga sebenarnya lebih ke inisiator ya. Oh, nice banget kena 3. Wah, gokil. Wah, nice banget ultinya dari Kusra kena 3, Cok. Tapi sayang banget. ada core-nya. Gak Dan ada. Hellcard ya. Oh, nice banget Hellcard. Dia tetap ini terus, oke, maju terus. Tetap ngedive, ngedive. Kupranya untuk Rogernya banget. galak Nice banget. banget sih dari Rogernya ya. Emang si Om Serigala ini emang agak galak sih. Iya, gila ya. Menurut gue juga dari kedua tim ini core-nya ini sama-sama ini ya, sama-sama membantu juga ya. Dari sisi Hellcard pun Hellcard juga kosong gitu. Ya, maksudnya udah dia ibaratnya membantu juga ini untuk jadi sisi carry-nya gitu. Betul banget. Nah, mungkin ini bakal alot lagi ya kan karena sama-sama menunggu ya kan, masih belum ini. Oh, ternyata Ya, tapi sebenarnya di sini kita Launch attack. agak ini ya di bagian side lane atas ya karinya ya. Launch attack. Karinya di sini mungkin sudah kalah tower, sudah kalah turret Initiate oleh retreat. cloud-nya. dari biologi gitu ya. Biologi itu kalah tower di atas ya. Padahal Turtle sebenarnya resurrecting kalau soon. untuk di early game itu sebenarnya Pak Kari itu bisa lebih unggul. Gitu. Sebenarnya bisa lebih unggul. Tapi kenapa bisa? Oke, ternyata Kufra membuka, ternyata hanya ingin saja. Hellcard di sini ada peperangan ternyata Hellcardnya kabur. Facebooknya masih aman ya. Dia langsung tas. Ternyata nggak jadi tas. Wow, hampir. It's really timing. Menurut lu gimana tuh tadi tuh? Nice Kalau timing misalkan banget ya Hellcard-nya. menurut gua kalau misalkan Iya kan terus juga gitu ya kan. dan Rogernya itu
apa namanya, ini bagus sebenarnya. Cuman nggak terlalu cepat dibanding Hellcard-nya. Iya gitu benar. kan. Hellcard kayak udah tahu kan dia perangnya udah nggak jelas ya kan, langsung dia cabur, langsung dia TP gitu ya kan, tele gitu. Dan di sini dari sisi Rogernya dari tim biologi ya sudah mendapatkan objektif faktor yang kedua gitu ya. Bener banget ini. Ini dari Kaguranya nih masih ini nih kayaknya akan mengalami perangan. Ini lempar-lempar payung ya kan. Ya di sini lain kalau untuk lain sendiri ya kalau Ternyata Kufranya sekarang ternyata enggak. Ternyata malah meritek Atlas gimana tuh, Atlas yang mati, Kufranya tetap selamat. kalau menurut gua Far ya, Kaguranya itu terlalu jauh sih. Kenapa tuh? Terlalu jauh yang seharusnya posisi support Ini itu, dia Kufranya lagi loncat. Dia ternyata miss. Jadi dia harusnya posisinya itu deket tank. Nggak terlalu. Jadi Killing spree. ketika si Atlasnya itu ngebuka, si Kagura itu malah menjauh. Jadi kayak sayangnya ya, Killing spree. menjauh Ternyata- dari posisi core dan tank. Akhirnya ketika tanknya di Double kill. si support ini nggak bisa depan. Launch attack. tapi di sini kayaknya Kaguranya bakal jadi mage ya, benar-benar mage, pure mage ya. Iya, pasti. Oke, ternyata di bawah sudah ada retake tower dari Xbox gitu kan. Oke, mungkin kita ke tengah ya. Request backup. Untuk biologi mendapatkan turret pertamanya gitu kan di mid gitu kan. Sebenarnya ini Initiate retreat. bisa bahaya Far kalau misalkan Oke, Roger. kalau Initiate misalkan retreat. fisika ini mau main led, ini bahaya banget. Kenapa? Oke. Karena tim biologi ini punya Kari dan punya Roger. Lord resurrecting. Ternyata Dan Kagura juga ya, karena Kari itu jelekin. Wah, bisa main. Bahkan dia yang awalnya pun bisa jadi feeder, di late game itu bisa jadi senjata andalan. bener banget. Dan di sini juga Atlasnya lagi hiding gini ya. Maksudnya dia lagi mencari-cari nih, kira-kira siapa nih yang bisa ditangkap gitu kan. Bener banget. Nah, ini ketahuan. Oh, tidak, ternyata teman-teman ternyata ketangkep Nailnya. Initiate retreat. Gila. Sebenarnya agak sayang. Ternyata Nailnya flicker yang tuh. gua pertanyakan kenapa Cloud-nya flicker ya? Maksudnya kenapa dia nggak ambil spell purify gitu? Tapi ya tadi flicker dia membantu dia untuk kabur gitu. Membantu sih. Tapi sebenarnya Cloud itu tanpa flicker sebenarnya bisa kabur dengan skill duanya ya. Benar. Ini yang dinamakan yang namanya tuh dia membentuk meta sendiri gitu kan. Jadi tuh meta itu tercipta karena kalian sendiri gitu. Jadi jangan sampai nanti meta itu mengikuti dari youtuber ya kan, kayak si Ekoju, si Yurino ya kan, ataupun yang lain-lain gitu. Tapi kalian bisa bikin meta sendiri gitu. Bener banget. Meta itu dibuat di Iya, benar banget. Iya. Jadi apa yang cocok buat kalian itu lakukan aja buat kalian gitu ya kan. kalian zaman Initiate gitu ya. retreat. Betul Initiate banget. retreat. Oke nih, di sini udah kayaknya ada peperangan nih. Kayaknya mau coba lot kali ya. Oh enggak, ternyata oke ketangkep dari Jamesnya langsung. Oh ternyata Jamesnya langsung ini cabut dulu. Oke ternyata. Oke, Kufranya flicker ternyata selamat. Malah Rogernya shutdown dari Gatot Kaca. Serius. Well played by Riz. Oke nih, itu kan Atlasnya nice banget dari Atlas, ternyata dapet. Tapi dari Hellcard-nya di belakang, aduh. Triple kill. Hellcard triple kill. Iya, bener banget sih, karena Nggak mau nyanyiin gitu kan. dari fisika ini kayaknya dia mau secure win dengan mudah gitu ya, dengan mudah. Tapi ini diganggu oleh Xbox-nya terus. Oke, Hellcard-nya masih nyari timing. Oke, bagus. Dari sini dari fighting-nya nice. Apakah ada immortal pecah ternyata di ulti dari Supra dan end dari si Hellcard. Gua untuk match kali ini kayaknya match up-nya emang dari Ya. Noctify itu timing dari ini tuh gua makanya kan gua bilang, jadi kalau ketika si Roger sama Roger ketangkep nih kan, Roger ketangkep terus sama lagi perang ya kan, ketemu sama tanknya gitu, si Hellcat ini bisa dekat belakangnya gitu. Oke, ternyata di kontes dan sama Atlas Sayang sih.
sayang. Oke, ternyata Sebenarnya Sexball. Xbox-nya datang telat, Far. Itu sayang banget. Ternyata Kufranya mati, saudara-saudari. Oke, ternyata Gatosnya dapat. Oke, dari Nael mendapatkan double kill. Langsung saja ya, oke. Ternyata Hellcard-nya dapat unstoppable, moin. Yang gue bilang tadi gini loh, Xbox itu sebenarnya ngebantu damage banget ketika team fight. Jadi sayang banget kalau misalkan tim biologi ini nggak apa namanya nggak masukin Xbox ke dalam team fight atau bisa gitu ya. Team fight tapi Xbox itu lagi di side lane mana? Gitu. Itu sayang banget sih menurut gua. Iya sih, bener Karena banget. damage burst-nya dia itu lumayan sakit gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan si tim biologi ini fight tanpa adanya Xbox. Mungkin tadi beberapa kali Xbox-nya ini datangnya agak sedikit lebih lamban gitu ya, agak Bener lebih banget telat ya. Karena gini, posisi dari tim fisika itu backupnya dia itu bagus. Nah Oke, sementara Kufranya iya. iya sementara seharusnya si Xbox di sini itu sebagai supporting sistemnya core dan mage gitu. Karena Atlas di sini kan sebagai inisiator kan. Nah, harusnya si Xbox ini ketika team fight dia membantu temannya. Oke, di sini si Jen ketahuan oleh Riz. Oh, ternyata dia masih aman, ternyata masih biologi ini masih nyari-nyari juga nih ya, nyari-nyari mapping juga dia ya. Di mana posisi dari fisikanya gitu ya. Dia juga ingin juga. Dan menurut gue juga dari segi network juga udah gak begitu jauh ya, beda 2000 untuk menit 14 gitu. Menurut gue agak ibaratnya nih Balik sih yang tadi awalnya gitu ya diungguli oleh tim biologi dari segi network, sekarang ketika lot diambil dan selalu menang tim fight tim fisika, akhirnya tim fisika yang unggul dalam segi network. Oke, di sini Hellcard-nya lagi hiding gitu ya, lagi hiding. Dia kayaknya mau mencari-cari untuk siapa nih yang mau ketangkep nih. Kemungkinan Kari sih, karena Karinya juga networknya kurang. Jadi dia bakal ke jungle gitu ya. Kemungkinan si Kari ini pasti akan farming. Oke, ternyata Sementara Kufranya ini mancing ya. Bagus banget ya, dari Kufranya mancing tuh. Dia memancing gimana caranya biar dia memancing nih biar nanti sisi belakangnya itu gak kelihatan gitu dari Hellcard. Dia bisa nyikat dari belakang gitu. Jadi bisa nanti si Kaguranya nggak tahu nih, nggak tiba-tiba ada Hellcard di belakang gitu ya. Itu bagus. Sayang sih kalau Atlas ini. Oke, ternyata langsung di stun dari Kufra. Ternyata Atlas ternyata dapat 2 stun ultinya. Keren banget. Dan dari Hellcard yang langsung ngejar belakang, ngejar ke Kagura. Ternyata Kaguranya, ternyata mati dari Atlasnya, saudara-saudara. Dan Xbox-nya, ternyata Xbox-nya masih bisa bertahan. Ternyata hampir saja mati dari tim biologi untuk Xbox. Tapi dia harus kehilangan James skornya atau Rogernya, dan juga dia harus kehilangan dari tanknya. Ini Bener rugi banget sih buat tim biologi karena core-nya 1 tukar 2 gitu. Iya, 1 tukar 2 dan sementara fisika ini berhasil ngedapetin core-nya si biologi. Iya nih. Ternyata yang namanya Inuntut dengan mahasiswa baru tuh gak semuanya baru gitu ya. Maksudnya dia juga bisa mencetak maksudnya keren juga nih menurut gue ya kan, permainan dari anak fisika ini ya kan. Karena ya kita bisa lihat lah dari tim pro player juga, kayak contoh si Albert, dia pun juga masih SMA kalau bisa dibilang kelas 3. Ya tapi dia sudah menumbuhkan bakatnya dari awal gitu, dari sekarang, dan buktinya dia bisa membawa RRQ jadi juara MPL gitu kan. Jadi nggak sebenarnya gini Pak, sebenarnya nggak selalu orang-orang yang masih muda tidak bisa mengalahkan yang tua gitu kan. Gila sih. Menurut gue ini lumayan seru match-nya ya, karena sengit gitu ya. Oh, Kaguranya. Mantap banget sih. Solo kill. Ya, gila. Kagura itu emang sebenarnya bisa bersih itu sakit banget. Bahkan sebenarnya kalau misalkan Kagura ini, coba kita lihat Kaguranya ya. Kaguranya kita lihat dari itemnya. Dari segi itemnya itu Kaguranya belum bikin winter gitu. Kaguranya maju ternyata, hampir saja ternyata. Ternyata Kaguranya mati. Tidak. Kita bisa lihat di late game itu lebih Karinya mati. Karya mengambil alih. Oke, ya bener banget sih menurut ya kan? gua. Lebih Karya mengambil alih. Kenapa? Iya. Karena Roger itu memang lebih diutamakan untuk early game.
kita bisa lihat unstoppable untuk Kari. Gila. Astagfirullah, Menurut gua nih Karinya juga udah net worth-nya 12.000 gitu. Iya, dia seharusnya dari tim fisika bisa ngelor, tapi di lock sama Kari is the one. Unstoppable. Itu yang gue bilang di awal. Kalau Karinya nge-feeder di awal, belum tentu nanti di late game dia jadi beban. Iya sih. Dia bisa jadi penentu kemenangan dari tim biologi. Karena Kari ini di late game, wow. Tinggal kita lihat aja gitu. Kita lihat aja antara Kari dengan Cloud ya. Antara Kari dengan Cloud siapa yang lebih masuk timingnya ketika time fight. Mungkin oke. Jadi untuk teman-teman semuanya ya kan, kalau misalkan nanti nih ya kan, kalau misalkan bisa abis nonton video ini ya kan, mungkin bisa jadi bahan juga nih ya kan, kalau misalkan wah ternyata nih oke juga nih dari sisi ininya nih ya kan, dari sisi James, dari sebagai Rogernya dan juga dari Karinya gitu kan. Benar. Misalkan Karinya itu ternyata tuh emang annoying banget menurut gua gitu. Nah ternyata Kaguranya ini sendiri. Wah Di sini Kaguranya terlalu berani sih. iya menurut gua. Agak khawatir juga. Oh ternyata dikejar sama Rogernya. Rogernya masih ngejar Hellcard. Oh masih kejar. Oh tiga orang mengejar. Hellcard kemana Hellcard? Hey. Hellcardnya berlari. Boys. Tapi di sini Tapi ini bikin space ya. Jadi space ya. Tapi enggak sih, menurut gua malah Far, Hellcardnya di sini nggak dibantu timnya loh. Timnya malah misah loh kondisinya. Kita lihat di map, di minimap. Kondisi Cloudnya tadi ada di side lane. Ya dia sekarang baru masuk ke mid gitu ya. Sementara Gatot dan Ciceranya kondisinya malah di jungle dia gitu. Dan Hellcardnya lagi dikejar-kejar. iya. Oke, di sini udah ada Max sama ini ya Riz ya. Iya. Ternyata dia sama-sama hiding dulu. Ternyata ketahuan. Posisinya ketahuan. Pancing. Kaguranya disuntik langsung sama Gatot. Fisika langsung nge-retake untuk Lord. Dan ternyata tadi Riz itu udah tahu kalau misalkan posisi Gatot di situ gitu. Tapi dia kayak mencoba untuk kayak sini di grup. Benar. Kayak dia memancing gimana caranya nanti bisa ketangkep kangguranya gitu dan mati gitu ya kan. Ternyata juga kepake flicker pun tetap mati gitu. Benar banget. Jadi menurut gue ini sangat sayang juga ya. Enggak, sebenarnya bukan flicker, lebih ke skill 2-nya, Pak. Lebih ke skill 2-nya karena gini, Kagura itu sebenarnya Skill 2-nya ya teleport tadi ya, yang bagus. payung itu Dia ya. emang pakai flame shoot sih, benar. Spell dia benar, tapi sayangnya Oh, ada perang. Oh, dari Hellcard ya. Ternyata Hellcard di depan nih. Dia lagi ini nih. Lagi ngincar dari Rogernya. Apakah Rogernya tapi ya Allah sayang banget. ternyata Sayang banget karena tim mereka lagi pada mundur ke belakang. Gitu. Harusnya Rogernya lebih baik retake dibanding dia maju sendiri ke depan. Itu salah banget sih. ini posisinya lagi buruk ya. Iya, dan dan bisa kita lihat perangnya. Kaguranya. Aduh, Kaguranya menurut gua bahaya banget. ini bahaya banget ya. Apalagi ada Kufranya udah loncat. Ternyata Kufranya loncat dengan hasil sia-sia. Dan Karinya ternyata Immortalnya pecah. Bagus banget dari ini Karinya. Nice banget shutdown untuk dari Kari. Dan Lordnya untuk di retake siapakah? Oke, yang terbaik. Nah, dan mati lagi ya dengan double kill dari Hellcard. Siapa tadi yang dapat Lordnya? Oh, yang dapat Lordnya itu dari tim biologi ya. Nah, Iya. kan bisa. Oke, berarti analisis gua tadi tentang Kari itu bener-bener masuk ya. Dengan adanya dia di tim biologi, dengan ada core Kari di biologi itu membahayakan tim fisika di late game. Bener banget. Karena di sini gini, yang tadi gua bilang juga, kena sayang banget kalau clocknya itu tidak menggunakan Purify. Karena kondisinya di sini ada Atlas. Wah, kayaknya dia langsung mau end kayaknya ya. Iya. Kayaknya Dia langsung akan end ya. berusaha untuk exit. Karena di sini nggak ada yang ini ya, yang damage-nya ini ya. Nggak ada yang bisa. Legendary. Oke, GG well play for you. Congrats biologi ya. Congrats Victory. untuk match pertama di grup stage ini dan dia mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya kan, menang untuk dari pertandingan ini gitu. Bener banget. Gila. Salut untuk biologi dan next game good luck juga buat fisika, jangan patah semangat.
karena ini masih group stage ya, karena ini hanya group stage ini hanya untuk penentuan bracket gitu. Bener banget. Jadi masih bisa gitu meraih posisi yang terbaik untuk di bracketnya gitu. Mau runningnya lower apa runningnya di upper bracket gitu ya kan. Betul banget. Jadi bisa gitu untuk dipertahankan Jangan gitu. malas semangat pokoknya. Oh iya benar sekali. Oke,